Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saskia Kerunisa dengan NIM 23101129 dari Ilmu Komputer 23A. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan dari algoritma yang telah saya ambil, yaitu round-robin scheduling. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis penjadwalan round-robin scheduling, cara kerja, dan kelebihan, serta kekurangan, dan contoh soal dari round-robin scheduling. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari round-robin. Round-robin adalah suatu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal inilah yang menyebabkan RRS algoritma banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Nah, round-robin scheduling atau RFS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas tertentu, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau di-pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses atau queue yang paling belakang. Kemudian, algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Selanjutnya itu jenis-jenis penjadwalan round robin. Nah, penjadwalan round robin dapat memprioritaskan pemesanan janji temu ini dengan dua cara. Dengan cara pertama itu memaksimalkan keadilan. Penjadwalan round robin memastikan janji temu distribusi secara merata di antara semua orang. Ini membantu mencegah pemesanan terlebih dahulu atau pemasaran ganda pada suatu sumber daya. Dengan mendistribusikan janji temu dengan cara ini, sumber daya seimbang dengan jumlah janji temu dan digunakan secara efisien, yang meningkatkan produktivitas karyawan. Selain itu, pendekatan ini menghasilkan lebih banyak fleksibel bagi anggota tim, yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua itu memaksimalkan ketersediaan, di mana penjadwalan round robin memaksimalkan ketersediaan pada saat memastikan bahwa pemesanan acara terjadi lebih sering untuk tuan rumah yang memiliki ketersediaan lebih banyak di kalender mereka. Sistem penjadwalan akan memasang acara tanpa mempedulikan berapa banyak acara sebelumnya yang telah dijadwalkan oleh tuan rumah tersebut. Peserta seringkali diurutkan berdasarkan kapan mereka terakhir kali memasang janji temu, dengan peserta yang paling baru memasang janji temu berada di bagian bawah daftar. Tuan rumah belum memesan janji temu akan dicantumkan di bagian atas berdasarkan abjad. Selanjutnya itu cara kerja dari round robin. Nah, algoritma round robin scheduling bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, yakni dengan menggunakan statistik quantum time, di mana setiap proses memperoleh 1/n waktu keseluruhan di CPU. Nah, hal ini berarti algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkan pada queue terakhir. Kemudian algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada pada antrian atau queue paling depan berdasarkan quantum time yang telah diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Atau singkatnya, setiap proses akan mengalami eksekusi dan pause yang sama berdasarkan quantum time yang telah diberikan, serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Nah, selanjutnya itu konsep
Konsep kerja dari algoritma round-robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum time yang telah ditentukan itu umumnya antara 10 hingga 100 milisecond. Hal ini dikarenakan apabila quantum time diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya context switching yang lebih besar pada proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overheat pada CPU. Sebaliknya, jika quantum time terlalu besar, maka response time dari proses-proses yang terkait akan semakin tinggi. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambaran dari proses algoritma round-robin. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh round-robin seperti round-robin merupakan algoritma yang paling praktis dengan beragam proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Yang kedua itu untuk proses-proses yang kecil, biasanya respon time yang berjalan lancar dan cepat. Mencegah terjadinya kondisi di clock atau lebih dikenal dengan starvation, dan memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibandingkan slot waktunya, dan menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasanya terjadi pada FGFS. Selain kelebihan, round-robin juga memiliki kekurangan seperti adanya waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar, sering terjadinya convoy effects. Jika tempatnya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu waktu saja. Memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada prosesnya. Ini dibandingkan dari FGFS. Dan jika waktunya kecil, biasanya menyebabkan overheat. Proses masuk dan keluarnya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Untuk contoh soalnya di sini telah terdapat proses di mana proses P1 hingga P5 dengan masing-masing arrival time dan burst time. Di mana teman-teman dapat melihat untuk P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 5. P2-nya arrival time-nya 1 dan burst time-nya 8. P3-nya arrival time-nya 2 dan burst time-nya 3. P4 arrival time-nya 3 dan burst time-nya 2, dan P5 arrival time-nya 4 dan burst time-nya 4. Nah, dengan quantum time 5. Nah, sebelum mengerjakan soalnya, kita harus mengetahui rumus dari waiting time dan turnaround time. Nah, di mana rumus waiting time-nya itu completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Dan untuk turnaround time-nya waiting time ditambah burst time. Nah, langsung saja kita masuk pada penyelesaian, di mana di sini telah terdapat Gantt chart P1 hingga P5. Nah, maaf ya teman-teman, di sini untuk P3-nya ini saya typo, di sini nggak usah kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan P1 saja hingga P5. Di sini kita bikin dulu Gantt chart-nya. Nah, di mana untuk P1 itu arrival time-nya 0, dan burst time-nya itu 5, di mana 5 perlu teman-teman ketahui quantum time-nya tadi itu juga 5, di mana 5 lebih sama hasilnya, sama besarnya dengan 5 pada nilai P1 atau BT dari P1, sehingga bisa kita bilang proses pada P1 ini telah selesai, di mana kita lanjut pada P2, di mana pada burst time P2 ini 8, di mana 8 itu lebih besar daripada 5, sehingga pada proses P2 ini kita hanya memasukkan nilainya 5 saja, sehingga tersisa 3, di mana 5 ditambah 5 itu hasilnya 10, dan kita lanjutkan ke pada proses P3, di mana proses P3 itu burst time-nya 3, sehingga 3 itu lebih kecil dari 5, dengan langsung saja kita tambah 10 ditambah 3, itu hasilnya 13, dan kita anggap pada proses P3 ini telah selesai, dan kita lanjut lagi ke P4. Nah, di mana P4 itu burst time-nya 2, di mana 2 itu lebih kecil dari 5, sehingga langsung saja kita tambahkan 13 tambah 2 itu hasilnya 15, dan proses pada P4 telah selesai. Dan kita lanjut ke P5, di mana
burst time pada P5 4, dan 4 itu lebih kecil dari 5, sehingga langsung saja kita masukkan di mana 15 ditambah 4 itu 19. Dan proses pada P5 ini telah selesai. Nah, P1 hingga P5 telah dikerjakan, namun kita harus melihat terlebih dahulu. Ini pada proses P2 belum selesai, sehingga P2 kita masukkan lagi ke proses selanjutnya. Nah, di mana di sini terdapat kesalahan penulisan, di sini harusnya P2, di mana kita masukkan saja lagi untuk P2-nya itu 3, sehingga 3 tadi itu lebih kecil dari 5, sehingga ini bisa kita masukkan 19 ditambah 3 itu 22, sehingga telah selesai sehingga semua proses telah dieksekusi. Sehingga hasilnya kita masukkan dalam bentuk tabel, di mana di sini terdapat arrival time dan burst time-nya. Yang awalnya itu hanya arrival time dan burst time-nya. Di sini juga terdapat completion time, waiting time, dan turnaround time. Nah, untuk completion time-nya kita dapatkan dari proses eksekusi sebelumnya pada Gantt chart-nya, di mana untuk P1 itu hasilnya 5, P2 22, P3 13, P4 15, dan P5 19. Nah, untuk mencari waiting time-nya, kita menggunakan rumus, di mana rumusnya itu completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Di mana untuk P1, 5 dikurang 0 dikurang 5, hasilnya 0. Untuk P2, 22 dikurang 1 dikurang 8, hasilnya 13. P3, 13 dikurang 2 dikurang 3, hasilnya 8. Untuk P4-nya, 15 dikurang 3 dikurang 2 hasilnya 10. Dan untuk P5, 19 dikurang 4 dikurang 4 hasilnya 11. Nah, untuk turnaround time-nya di mana memiliki rumus waiting time ditambah burst time, di mana 0 ditambah 5 hasilnya 5, 13 ditambah 8 hasilnya 21, 8 ditambah 3 hasilnya 11, 10 ditambah 2 hasilnya 12, 11 ditambah 4 hasilnya 15. Sehingga ini adalah hasil akhir dari proses round robin. Nah, adapun kesimpulan dari round robin scheduling adalah algoritma penjadwalan yang adil dan sederhana, di mana setiap proses dieksekusi yang adil dan sederhana, di mana proses dieksekusi itu berdasarkan quantum time secara bergilir. Proses yang belum selesai dalam waktu tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam antrian atau queue. Kelebihannya itu termasuk kesederhanaan, keadilan, dan mencegahnya declock. Namun, ada juga kekurangannya adalah resiko overhead jika quantum time-nya tidak tepat, serta waktu tunggu yang lama untuk proses yang besar. Penentuan quantum time-nya sangat penting untuk menjaga efisiensi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.